Yuk, roll, audio, roll, 1, 2, 3. Iya. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Video kali ini kita akan ke salah satu rekan kerja kita yang ada di Pandaan. Jadi kita ada project di Pandaan untuk pembuatan budidaya lobster air tawar skala rumahan. Jadi itu ada salah satu lokasi yang akan dibangun sebagai rumah dan itu digunakan untuk produksi lobster air tawar. Nah, kebetulan kita mau ngirim peralatannya ke sana. Jadi di video kali ini kita akan lihat sampai gimana prosesnya yang ada di sana. Kebetulan aku berangkat sama istriku yang soalnya gak diajak ngamuk arek. Kalau untuk karyawan semua sudah berangkat duluan, jadi udah berangkat sekitar 20 menit yang lalu kalau nggak salah, udah berangkat anak-anak. Aku ngikutin dari belakang lewat tol aja, jadi ya mungkin bisa datangnya nyampainya bisa duluan kita ya Ci ya. Oke, jadi kayak gimana? Yuk kita berangkat dulu. Dah. Cuci dulu guys, ada burungnya. Iya. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Kali ini aku didampingi sama Pak Fredrik. Jadi beliau adalah salah satu yang akan bekerja sama-sama kita di Pandaan. Jadi kita ini sekarang lagi ada di Pandaan, lokasi yang nanti akan dipakai untuk budidaya lobster air tawar ya Pak ya? Iya. Nah, aku tuh sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sih sama Pak Fredrik ini. Kenapa kok Pak Fredrik tertarik sama budidaya lobster air tawar? Jadi kira-kira kenapa Pak? Karena pertama saya suka lobster. Oh iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena saya melihat budidaya lobster ini prospeknya cukup bagus. Iya. Nah, jadi untuk kedepannya ini kelihatannya saya merasa yakin bahwa tuh prospek cukup bagus dan demand-nya pun juga cukup banyak. Nah, supply-nya kalau saya cari info itu juga kurang. Makanya kami pun juga mau bergabung sebagai pembudidaya lobster ini supaya nanti bisa mencukupi demand yang ada di pasaran gitu. Apalagi nanti kami pun juga punya keinginan untuk bisa ekspor bersama gitu loh. Iya, siap. Jadi Pak Fredrik ini nanti rencana kita akan ngerjain di Pandaan ya Pak ya. Iya. Jadi kita sekarang ada di Pandaan. Insya Allah sih kita nanti bisa saling bekerja sama. Jadi ini masih tahap pertama. Video ini adalah video tahap pertama di mana lokasinya ini lagi kita bangun bareng-bareng. Yes. Nah, ketika nanti prosesnya ini ya Pak ya, ketika nanti sudah mulai ditangani, tim teknis kami kan akan datang. Yeah. Tim teknis kami akan datang, kita akan mengajari Bapak dan juga akan kita kasih garansi. Yes. Nah, sebenarnya Pak, kenapa kok Bapak tertarik untuk kerjasama sama kita? Soalnya di luar sana kan banyak Benar. banget nih. Jadi gini, yang pertama kami pasti otomatis kan cari tahu dulu info-info. Nah, pada saat kami cari-cari, saya dengan rekan juga merasa bahwa saya lihat di webnya Tama itu dan juga di YouTube-nya Tama juga itu saya merasa lebih serak sih gitu loh dibandingkan yang lain. Terus lagi pula pada saat saya kunjungan ke Tama, saya memang akui bahwa ada beberapa yang sempat saya kunjungi. Cuma yang paling bersih, lokasinya paling bersih, paling rapi di Tama. Jadi makanya kami pun akhirnya menjatuhkan pilihan kami ke Tama. Okay, karena kami merasa bahwa Tama profesional lah gitu loh. Jadi makanya bisa kerjasama gitu loh. Wah, ini aku kalau naik sepeda motor helmku nggak cukup ini Pak. Bapak bilang kayak gitu. Mungkin kebetulan aja sih waktu Bapak datang kantor lagi dibersihin atau apa. Enggak, soalnya kan saya sudah sempat 2 kali. Awalnya saya ke sana penjajakan ke sana, saya lihat bersih gitu loh. Dibandingkan tempat-tempat lain yang jorok, yang yang kotor, yang apalagi di dalam rumah. Nah, di dalam rumah lah itu sesuai dengan apa yang lokasi kami, posisi di rumah. Di bangunan, di dalam bangunan. Kalau yang di lain itu kebanyakan di luar. Bahkan terkesan jorok. Jadi makanya kami
jatuhkan pilihan ke Tama. Karena memang sebenarnya untuk budidaya lobster air tawar ini teman-teman bisa dilakuin juga di rumah. Jadi nggak terlalu susah dan juga nggak terlalu istilahnya membutuhkan banyak anggaran yang relatif besar. Kalau bisa dikalkulasikan sendiri pun juga untuk satu area ini juga nggak terlalu, budgetnya nggak terlalu besar ya Pak? Iya. Karena tidak terlalu besar makanya kami berani untuk melangkah awal. Oke. Melangkah awal. Jadi kita harapin sih nanti di video part berikutnya sudah ada progres. Yes. Jadi ini YouTube part pertama sama hampir mirip kayak misalkan di YouTube aku yang kita ada project di Ungaran. Jadi untuk project kita yang berikutnya ini adalah di Pandaan. Insya Allah nanti kalau misalkan ini berkembang kita akan selalu update nanti. Yes. Saya sama Pak Freddy kita main-main syuting di YouTube Pratama Megantoro. Oke. Thank you ya Pak ya. Yeah. Oke, see you next time. Bye. Beliau membuka lokasi di Pandaan dan setelah tadi shoot sebentar sih aku dapat pelajaran yang sangat berharga banget sebenarnya. Mungkin teman-teman yang nonton YouTubeku tahu ya, harga kemitraan kita memang yang paling mahal di antara pembudidaya yang lain. Dan ternyata beliau ini sudah mengunjungi salah satu pembudidaya yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Lebih tepatnya di area sekitar Ya pokoknya daerah sini. Mojokerto atau Pandaan lah ya. Sekelas CV lah. CV aku nggak perlu ngobrol namanya apa. Bukannya gimana. Memang aku kalau budidaya lobster air tawarku kan aku PT Trikarya Mamurjaya. Cuman ada satu pelajaran yang istilahnya aku ini banget. Itu adalah kepercayaan dan pelayanan. Jadi ceritanya sih Pak Freddy sebelumnya sempat survei lokasi dulu. Jadi mengunjungi lokasi 3 lokasi termasuk kita. 3 lokasi, mengunjungi 3 lokasi. Lokasi kita tuh dikunjungi 2 kali. Jadi pertama ke kita, terus setelah itu mahal, dia cari lokasi lain. Ketika cari lokasi lain, tidak diterima dengan baik. Jadi di lokasi yang satunya itu yang aku bilang tadi, yang CV yang ada di Mojokerto itu tadi ya, Mojokerto atau Pandaan aku lupa, itu tidak diterima dengan baik, responnya juga tidak bagus juga, lokasinya tidak nah ini juga pelajaran buat teman-teman yang sama-sama punya bisnis ya, apapun itu ya. Pada dasarnya teman-teman harus layanilah customer itu 110%. Nggak cuma 100%, 110%. Jadi ketika ada customer yang datang, entah itu dia deal atau enggak, itu udah istilahnya kayak rezeki-rezekian sih. Padahal harga di tempat yang lain yang bukan punya aku tuh jauh relatif lebih murah. Melihat dari memang kami nilai lebihnya adalah kami ada garansi. Teknisi bahkan juga datang ke lokasi. Ya itu kan hanya istilahnya kalau kita jualan barang itu hanya core value ya. Kalau harga itu kan selalu yang utama gitu loh. Kalau biasanya orang mau beli barang, tapi ketika aku cek lokasinya, bahkan dia pun Pak Freddy ini sampai beli area itu menunjukkan bahwa memang ada itikat untuk belajar, ada keinginan untuk belajar. Jangan disia-siain ketika ada customer seperti itu. Dan ini juga sebagai tanggung jawab buat aku juga untuk berikutnya adalah harus bisa sama-sama membangun yang ada di sini di Pandaan, sama seperti yang waktu itu di Ungaran. Kendala mungkin nanti ada di air ya, ada di air dan suhu mungkin, karena tak lihat tempatnya seperti itu. Tapi ketika itu belum jadi banget sih. Nanti kalau udah jadi banget nanti akan kelihatan sirkulasi udaranya kayak gimana. Kameranya mati cuy, karena panasan. Kameranya kan kamera kecil ya, jadi kendala mungkin hanya nanti kita belum tahu soal sirkulasi. Kendala nanti jatuhnya pasti di air, dan ketika tahap adaptasi sih ya bismillah aja, semoga lancar. Ini adalah video YouTube untuk project di Pandaan part 1. Nanti part-part berikutnya akan aku bikin video untuk lihat progresnya yang ada di sana kayak gimana. Pengalaman sih
berharga banget bahwa kita tidak boleh nyia-nyiain customer apapun itu. Kita nggak tahu customer itu daya belinya seperti apa dan keinginan untuk benar-benar survive-nya itu seperti apa di bisnis itu, gitu sih. Jadi ya sempat ada pemikiran kayak itu orang itu kenapa sih kok nggak mau ngelayani aku kok, apa karena apa rasis atau apa. Aku langsung dek, waduh ya nggak tahu Pak. Kayak nggak tahu Pak, cuman ya beda-beda, setiap orang beda-beda sih Pak, aku gituin. Emang padahal dia keinginannya gede banget gitu. Aku sih nggak terlalu mikirin yang banget kayak gimana, karena kan aku sendiri juga bisnis, aku punya 2 perusahaan, jadi yang agak inilah. Cuman yang aku kagetnya ya ketika orang itu sudah sekelas CV kan harusnya pelayanannya yang bagus gitu loh kan. Kasihan juga orang yang benar-benar pengen belajar. So itu teman-teman video kali ini. Doain untuk yang ada di Pandaan ini bisa jalan, bisa terlaksana. Aku terpaksa minggir dulu, istriku cari toilet sama kameranya tadi panas banget, terus akhirnya harus di offin dulu. Semoga yang ada di Pandaan ini oke, lancar, gak ada masalah, dan nanti bisa untuk produksi generasi 1, generasi 2. Setelah itu nanti kayak gimana, pasti nanti akan ada kendala di depannya, insya Allah. Tapi gak tahu nanti akan banyak atau enggak. Semoga aja enggak terlalu banyak. Nah, untuk teman-teman berikutnya nanti di YouTube berikutnya teman-teman pengen aku bahas apa, teman-teman tulis di kolom komentar ya. Jadi gitu dulu, thank you banget yang sudah nonton. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa ajak teman-teman untuk share link YouTube, karena ingat kita untuk di akun Tokopedia kita nanti selama beberapa minggu ke depan, teman-teman stay tune Tokopedia kita, karena kita ngadain promo untuk produk retailnya. Jadi kayak misalkan batu zeolit yang harganya berapa ya kemarin itu ya, harga 1,5 kilonya sekitar 7.000-an, kita promoin jadi sekitar 3.000 dan lain sebagainya. Banyak banget ekstra ketapang kita promoin, kita potong cutting price gede-gedean. Yang tadinya di satu botol 15.000 kita potong jadi berapa ribu gitu, aku juga lupa. Teman-teman cek Tokopedia kita, follow Tokopedia kita kalau kalian butuh aneka equipment atau peralatan untuk budidaya lobster air tawar. So see you next time, bye.